Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Beco dimanapun Anda berada. Balik lagi bersama saya Fauzal Bara di podcast Beco TV. Kehadiran orang-orang hebat nih. Dan mereka orang-orang yang akan sangat penting di waktu yang dalam waktu dekat. Tapi sebenarnya penting juga kalau nggak ada mereka bisa macet terus di jalanan. Di hadapan kita sudah ada Pak Kasat Lantas Polres Cilegon. Selamat malam. Ajun Komisaris Yusuf Dwi Atmojo. Kemudian ada Pak Kanit. Kanit Kamsel. Keamanan dan keselamatan. Ini soalnya baru ya, nomenklatur baru ya. Betul. Dulunya apa sih? Dikiasa. Iya, Dikiasa. Jadi saya masih nyari-nyari ini di memori saya belum ada soalnya ini. Dulunya Dikiasa, pendidikan dan rekayasa. Pendidikan dan rekayasa. Dari keamanan dan keselamatan. Dari keamanan dan keselamatan. Namanya Pak Denny Mulyana. Pak Denny Mulyana. Jadi kalau misalkan hal yang berkaitan dengan keselamatan kayak misalkan kecelakaan di jalan misalnya, masuk nggak? Laka. Beda lagi. Laka sekarang namanya Kanit Gakum. Penegakan hukum. Jadi berkaitan dengan penindakan, penanganan laka lantas, Kanit Gakum. Oke. Jadi kalau kemarin kan ada Kanit Laka namanya ya? Ya, betul. Sekarang jadi Gakum. Kanit Gakum. Oke. Gimana nih akhir-akhir ini kayaknya sibuk banget nih lantas nih. Macet di mana-mana soalnya nih. Iya kan? Ya. Macet di mana-mana itu kan karena faktor yang tidak bisa dikendalikan karena faktor kayak misalkan perbaikan jalan lah, gitu kan. Kemudian demo buruh kan perlu ada rekayasa lalu lintas yang harus dilakukan. Betul. Jadi memang saya beberapa kali pernah sampaikan terkait dengan kepadatan untuk perbaikan jalan. Ya saya bilang ada sisi positifnya. Sisi positifnya jalan itu kan lebih baik. Akan lebih baik ke depan. Ya, tapi kadang-kadang, mohon maaf nih, kadang-kadang warga kita kurang sabar. Jadi kalau macet itu kan dampak, tapi nanti hasilnya lebih baik. Itu bukan macet sebenarnya kan antrian kendaraan aja. Antrian saja. Antrian kendaraan. Jadi ada waktunya lah kalian kapan pada saatnya nanti melalui jalur itu. Betul. Karena kan rekayasa lalu lintasnya dia apa sih namanya? Ada ya pergantian. Kadang juga kita kontraflow. Kadang juga buka tutup dan lain sebagainya. Kadang juga di putar arah ya. Putar arah, betul. Kita, pengalian arus. Kayak tadi malam itu kan ada truk yang truk yang keguling juga kan di beton yang di Ciwandan. Oh, di Ciwandan. Ya. Itu kan lumayan juga tuh sampai kemudian dia dievakuasi si truk ini sampai pagi gitu masih tetap aja kan gitu. Jadi mungkin dialihkan ke jalur lain. Betul. Oh. Kemana tuh dialihin itu? Tadi malam tuh untuk kasus ke Jalur Lingkar Selatan. Oh, Jalur Lingkar Selatan ya. Betul. Berarti melalui jalur perkampungan. Betul, perkampungan. Oh, oke. Ini kan ada banyak juga titik-titiknya ya, kayak misalkan di Ciwandan perbaikan, kemudian di Ciwandan Jublinnya juga ada perbaikan, di PCI ada perbaikan, di Bojonegara ada perbaikan. Betul. Katakanlah yang besar tuh ada 4 titik pengerjaan jalan yang komandan harus proses ya. Iya proses. Komandan harus berpikir bagaimana membagi anggota gitu untuk membantu masyarakat. Tadi juga sempat kita bahas ya, kayak perbaikan yang di Ciwandan juga waktu itu kita sempat kewalahan juga. Tapi kita nggak mungkin juga menutup atau memberhentikan kegiatan program perbaikan jalan itu. Itu udah program pemerintah. Oh iya, justru kita harus mendukung ya. Iya, kita harus dukung. Dampaknya nanti lebih baik. Jalannya bagus, kendaraan lancar. Ya, kita bagaimana koordinasi dengan kontraktor, kapan waktunya nih. Kita waktu itu kayak perbaikan di depan Pelindo itu sempat koordinasi kalau bisa jangan dikerjakan Sabtu atau Minggu. Karena itu lagi puncak-puncaknya harus wisata. Oh, yang di Indorama. Iya. Oh iya betul. Terus Pansankyu. Kalau bisa itu dikerjakan Minggu malam sehingga nanti mendekat Sabtu sudah selesai. Ya, itu paling kita seperti itu. Solusinya. Ya, terus kayak yang baru-baru ini tuh di PCI. Nah, itu juga sama. PCI udah beres belum tuh? Belum lihat lagi cek sekarang terbaru. Tadi udah mulai dibuka, mungkin besok mulai normal mulai kembali. Lancar lagi. Ini sahabat Beco ini besok udah mulai lancar lagi tuh jalan tuh. Besok paling malam Malam ini betul, karena dari kemarin hujan terus,
aturan tadi harus dibuka karena takutnya masih belum keras. Mungkin besok malam udah bisa. Gimana normal sih kembali. perasaannya di lapangan itu, Komandan, dengan misalkan di sini macet, di sana macet, kan masyarakat mata taunya ini mana katanya anggota polisinya ini. Iya, boleh curhat sedikit. Saya sering cerita nih sama rekan-rekan media. Ada plus minusnya medsos itu. Plusnya itu kita informasi cepat. Betul. Karena orang, punten ya, foto, cek, kita Langsung. dapat informasi nih Nah. dari medsos. Nah, kendala di kita yaitu kita kan kadang butuh proses waktu ke sana, kemudian juga butuh koordinasi mungkin kan sama stakeholder. Kayak kemarin yang di PCI kita koordinasi ke sama Pak Hanjar ya. Panjar, betul. Kemudian juga ke Dishub. Oke, Disu. Itu kita butuh proses nih. Butuh terus. Iya, Karena kan tapi- anggota tidak cukup untuk memenuhi Iya, semua. tidak bisa langsung seketika, secepat medsos itu kan. Medsos, betul. Nah kadang itu yang kita bikin empot-empot kan. Ya itulah. Kadang-kadang kita ada plus dan minusnya. Makanya Tapi kita mikirnya ya, saya mikirnya misalnya di sana perbaikan. Bagaimana menyiapkan anggota? Iya. Di sini perbaikan. Belum Betul. lagi yang memang sudah rutinitas kayak misalkan Rutinitas. pagi sama sore kan Iya, itu yang betul. kerja itu. Belum rutinitas yang seperti itu. betul. Ya kayak kemarin yang terakhir di PCI akhirnya kita sama Pak Hanjar koordinasi sama Dishub juga ya kita normalkan dulu lampu merah. Walaupun itu sebenarnya ada dampaknya juga. Yang tadinya di situ perempatan hanya 3 lampu merah yang 3, betul. nyala, artinya lebih cepat kan putarannya, ini jadi 4. Jadi 4. Berarti agak lambat. Agak lambat. Berarti Maka agak- protes tuh yang dari arah Serang. Iya. Jangankan dari Serang, dari kota pun Cilegon protes. Sama. Ya itu karena bentuk rekayasa kita. Rekayasa. Ketimbang itu tidak kita nyalakan lampunya sama sekali. Itu mungkin lebih parah. Lebih parah nanti. lagi. Betul. Oke, itu berarti upaya-upaya Upaya. yang perlu dilakukan. Betul. Dan yang namanya kemacetan dalam konteks perbaikan jalan itu sudah pasti. Sudah pasti. Cuma dengan mengaktifkan lagi lampu merah menjadi Iya. 4 lampu merah sudah nggak diputar lagi ya, lurus jadinya Iya, gitu betul. kan. Itu bisa lebih Untuk mempercepat, mengurai. Iya. penguraian kemacetan. Betul. Itu. Ini kalau saya lihat kalau udah urusannya macet bisa kerjanya sampai malam. Ya. Kayaknya yang kerjanya tanpa tanggal merah ini, lantas ini. Kalau untuk latas nggak ada tanggal merah. Nggak ada tanggal merah. tanggal merah. Hitam semua tanggalnya. Apalagi jalur wisata ya. Betul. Betul. Saya sering cerita juga dan sambil motivasi anggota juga bahwa Cilegon itu 2 kita punya skala nasionalnya. Ada Merak, ada Anyer. Betul. Wah, Anyer itu semuanya vital itu. ya, Anyer itu Sabtu Minggu, bukan hari kerja. Betul. Nah, tetapi ingat, kita juga punya daerah industri. Nah, daerah industri itu pas hari kerja. Jadi semuanya hitam. Jadi semuanya hitam. Betul. Nggak ada tanggal merah. Nggak Ada ada. tanggal merah. Sekarang disusun lagi yang terbaru. Kemarin kan udah Iya. muncul tuh di media sosial dan kita juga sudah memberitakan tuh tadi Iya. soal rencana uji coba. Iya, Betul. Uji coba Ganjil genap. apa namanya? Ganjil Ganjil genap. Ganjil genap. Yang dulu diberlakukannya di Jakarta, Iya. ya kan ganjil genap. Sekarang orang Cilegon bisa merasakan ganjil genap seperti apa. Apa yang kenapa itu diperlukan gitu? Iya. Cerita dulu ya. Oke, Jadi kita sekarang masih pandemi. masih pandemi. Pandemi Covid, walaupun alhamdulillah kita vaksinasi kalau di tingkat Polda Banten ya, Polda Banten Cilegon itu udah melebihi 100%. Itu gencar banget nih. Iya. Kepolisian tuh gencar banget Iya. soal vaksinasi itu. Cilegon. Tetapi ingat, kita juga masih pandemi Covid. Itu yang pertama. Kemudian yang menuju wisata itu bukan hanya orang Cilegon, bukan pula orang Banten, Betul. tetapi kan nasional, ada Jakarta, ada Bogor, yang dekat-dekat lah dengan Jakarta. Tentunya tahun baru nih, Euforia banget kan? ya biasanya tahun baru kan nih, biasanya kita liburan, perayaan, kan ini kita harus ada pembatasan. Bagaimana sih pembatasannya? Yaitu salah satunya dengan ganjil genap. Ini baru satu metode ya. Oke, Jadi, ini kita bicara soal metode. iya, ini. metodenya di ganjil genap. Banyak yang nanya. Dari dulu katanya nih
ganjil genap apaan sih gitu, nggak ngerti ganjil genap itu apaan gitu, apa yang ganjil apa yang genap itu, coba dijelasin. Ganjil genap sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 9. Tanggal 9. Oke, tanggal 9. Berarti ganjil ya. Oh gitu. Betul. Ya. Oke. Berarti tanggalnya ganjil harus sesuai dengan plat nomor. Plat nomor yang Paling Yang ujung. paling ujung. belakang. Oke. Ya, jadi Plat yang nomor paling belakang, ujung di tanggal yang Betul. apa, genap atau ganjil gitu yang ya? harus sama-sama. Harus sama. Ganjil. Nah, itu yang bisa Misalnya masuk kalau akun tanggal sukses. 9 berarti akhirnya misalkan antara 1, 1, 3, 5, 5, 7, 9, betul. 11 misalnya. Ya, itu. Oh, oke. Kalau genap ya wayahna, jangan dilewat. Nah, kalau misalkan begitu bagaimana pengaturannya? Itu kan Ya. untuk mengelola atau manajemen lalu lintas Ya. untuk kendaraan yang dari luar daerah. Betul. Bagaimana untuk mengelola kendaraan yang memang dia muter-muter di Cilegon, kemudian ke Anyar dia pulangnya hanya dengan satu kendaraan itu misalnya, Iya. bagaimana tuh Jadi memang kebijakan kita ini ada beberapa kriteria kendaraan yang kita berikan memperbolehkan lah dia masih melintas. Yang pertama ialah kendaraan yang memiliki hak utama. apa itu? Apa sih pengertian kendaraan hak utama itu? Kalau kita merujuk ke Undang-Undang Lalu Lintas pasal 134 itu, pertama kendaraan pemadam kebakaran, Oke. kemudian Ambulan. kemudian kendaraan yang menolong korban. Keempat itu kendaraan lembaga negara. Kelima kendaraan kedutaan asing, lembaga negara asing yang platnya CD-CD itu. Oke. Nah, keenam ialah kendaraan konvoi atau yang dilakukan pengawalan kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita masih kasih kebijakan ialah kendaraan umum. Umum berarti plat kuning ya. Itu banyak yang tanya, gimana Iya. kalau misalkan angkot tiap hari dia pakai mobil itu Iya. gitu. Oke, ini jawabannya. Kan kendaraan umum non bis. Jadi kalau kendaraan umum silakan. Kecuali kendaraan umum yang bis. Itu apa sih? Maksudnya kan kita mengantisipasi yang dari Jakarta, dari Maksudnya Bogor. kendaraan umum yang bis pariwisata. Betul. Iya, itu yang kita Pariwisata, larang. gitu. Kenapa kita kasih perbolehkan masuk kendaraan umum? Ya itu tadi saya bilang, angkot warga sekitar. Terus kita lihat lagi kan di situ masih banyak fitness ya, ada Pelabuhan Pelindo, Chandra Asih Asaimas, nggak mungkin juga Pelindo bongkar muat platnya kuning umum itu dump truknya kita nggak boleh masuk. Waduh, bisa nggak ada goyang nanti Iya, kita. iya. Nah, Itu termasuk yang boleh. diboleh. Karena mereka bukan untuk konteksnya pariwisata. Betul. Nah, karena kita Industri. melihat lagi karakteristik wilayah kita nih. Gitu. Kemudian yang ketiga ialah kendaraan dinas. Mungkin udah lumrah lah, kendaraan dinas sudah paham. Yang terakhir, kebijakan kita yang terakhir ialah masyarakat sekitar. Nah, gimana tuh cara Iya. mengetahui bahwa ini adalah masyarakat sekitar? Apakah hanya dari plat nomor? Kan kalau dalam konteks plat nomor, misalkan tetangga saya juga punya Iya. plat B misalnya. Iya, ya paling itulah nanti kita akan melaksanakan pengecekan. Identitas misalkan dia waktunya ganjil, ternyata dia genap. Pak, saya warga sekitar ya. Nanti kita akan lakukan pengecekan. Betul, identitas dilihat dari Identitasnya, KTP. Oke. KTP-nya warga sekitar tidak. Berarti ada checkpoint dong? Ada. Oh, nah di mana tuh titik-titik checkpoint? Itu Nggak dirahasiakan berani. atau memang? Enggak lah. Oke. Kalau razia, terbuka. kalau misalkan razia kan, tar dulu ini jangan dulu. Razia di mana gitu jangan. Kalau checkpoint boleh ya diinformasikan ya? Ya, jadi pertama sasaran kita dulu ya. Hmm. Lokasinya ialah jalur wisata Anyer. Berarti sampai dengan Cinangka. Sampai Sekarang jalur Tenang. akses ya sampai Sampai Tenang. Tenang, ya? Tenang, Sampai betul. Tenang. Aksesnya itu kan Cilegon Barat, Cilegon Timur, akan ketemunya di JLS. Oke. Berarti nanti checkpoint pertama di JLS. Oh, JLS itu untuk yang dari jalur Iya, kota Cilegon. sama dari jalur JLS. Iya, Oke, berarti itu. JLS yang biasa Iya. dilakukan di Ciwandan. Betul. Ciwandan. betul. Ujung Ciwandan. Betul. Ciwandan. Kemudian masuk lagi bisa lewat pada Rincang ya. Pada Serang Rincang di Timur, Tenang. Serang Timur, terus pada Rincang ketemu Tenang. Berarti Tenang kita nanti ada petugas di situ. Karena mungkin aja yang ada dari pada Rincang, Ya. mungkin ya ada yang dari arah Carita. Carita. Oke. Dan
jalur alternatif ya. Betul. Alternatif yang keluar nanti depan Polsek Anyer. Mancak Pasar gitu. itu. Mancak. Puskesmas. Betul, Ya, depan mancak. masjid. Betul. Iya. Oh, Betul. itu nanti ada pos juga di situ. Betul. Tiga titik. Tiga Tiga titik. titik. Berarti di Ciwandan, JLS, di betul. Ciwandan, kemudian di Tenang sama di Sama simpang puskesmas Mancak. Puskesmas Anyer ya. Betul. Puskesmas Anyer yang di alun-alun itu dulu mah. Betul. Lapangan, ya. Tapi ini kita judulnya uji coba dulu ya. Berarti ini hari Sabtu Minggu. Sabtu sekarang. Iya, Sabtu Iya, besok betul. nih. Sekarang kan hari Tanggal malam 11. Jumat kan sekarang Iya, kan? Betul, tanggal Hari 11. Tanggal 11. Betul. Uji coba. Betul. Uji coba. Kan gini. Di Mendagri 2 itu kan kita salah satu caranya ialah penerapan ganjil genap. Mepet nih kita nih. Banten belum pernah melaksanakan. Belum. Nanti kaget nggak kalau tiba-tiba melaksanakan? Sangat. Makanya kita berupaya sosialisasi yang pertama dan harus melakukan uji coba. Oke. Kapan waktunya? Sabtu Minggu ini. Mudah-mudahan dari Sabtu Minggu ini kita bisa ngeliat nih, kita analisa, kita evaluasi apa sih kekurangannya, apa sih kendalanya, ada gak masukan atau jangan-jangan nanti yang dari beberapa kendaraan yang kita sebutkan, oh harusnya ini ditambahin ini loh, karena kejadiannya nanti seperti ini. Oh, sekaligus evaluasi. Evaluasi. Betul, evaluasi. Kita harus harus ANEF. Sekaligus Harus nanti evaluasi. menemukan hal-hal apa aja. Iya. Betul. Masih ada kesempatan nanti tanggal 18, 19 kalau nggak salah itu. Berarti minggu depannya. Sabtu minggu Minggu depan. depannya lagi. Harapan kita nanti ketika tanggal 24, 25, kemudian 31, 12, pertama masyarakat sudah paham semua karena sudah tersosialisasi. Kedua, tidak ada kendala-kendala teknis lagi di jalan. Oke. Kita anggota sudah matang, masyarakat juga sudah paham. Itu sih harapannya. Seketat apa yang terjadi di lapangan pada hari Sabtu besok itu? Apakah memang uji coba itu kan masyarakat belum tahu nih? Iya. Kondisinya Betul. belum tahu nih masyarakat Betul. nih. Anggaplah begitu, meskipun kalaupun misalkan di medsos presentasinya berapa sih yang orang yang tahu dan orang yang belum tahu gitu. Untuk Iya. presentasi. Nah, kalau misalkan nanti hari Sabtu itu diberlakukan, Berlakukan. seketat apa gitu? Yang pertama kita akan melakukan sesuai dengan apa yang kita aturkan ya. Seolah-olah terjadi Ya, memang. itu Jadi di memang harus lapangan. kita lakukan. Ah. Karena kita mohon izin. Kita sekarang itu pun masih menerapkan Inmendagri 63 itu juga ada seruan atau himbauan untuk melaksanakan ganjil genap. Jadi itu pun berjalan. Tidak ada kendala. Nah, dari situlah harapan saya memang benar-benar harus kelihatan nanti bagaimana dampaknya. Mohon maaf ya, komplain pasti, Oh iya dong. padat pasti, ada yang nggak suka pasti, itu harus ketemu. Karena memang tujuannya di situ nanti kita terlihat apa yang akan terjadi, terus saran masukannya apa yang harus kita tambahkan, atau mana sih posnya yang harus ditambah lagi. Oh Pak, di sini 3 ini ternyata tidak cukup. Oh ada alternatif lain. Oh di sini. Jadi nanti ketika tinggal tanggal Nataru itu benar-benar udah matang lah kasarnya seperti itu. Kalau secara teknis gimana Pak Denny? Nanti yang terjadi tanggal 11 itu. Secara teknis mungkin kita Ada berapa anggota yang akan diturunkan tuh? Biar nanti mungkin Pak kita Denny coba. komunikasi sama satuan samping kayak Dinas Perhubungan, mungkin kita juga dirangkul untuk dari kepolisian, berikut dari instansi lainnya juga mungkin biar ikut bergabung. Karena dibagi-bagi karena ada 3 titik. Jadi kita koordinasi sama Kabupaten Serang juga yang karena wilayah Anyer udah masuk Kabupaten Serang. Ya, wilayah Anyer udah Betul. Kabupaten Serang. Mungkin untuk yang di Cilegon Dinas Perhubungan yang ada di JLS. Oh. Betul, karena untuk jalur Anyer dan Dinas Perhubungan yang ada di Kota Kabupaten Cilegon Serang. tidak bisa ke sana. Iya, Gitu. betul. Berapa tuh kira-kira anggota yang dipersiapkan untuk itu? Ya, kalau dari kita aja ada sekitar 60%. Berarti turun semua tuh. Harus dong. Harus. Namanya uji coba kan Uji kita coba. harus ini. Harus maksimalkan Harus dulu. paham dulu Betul. semua nih anggota Betul. harus paham nih persoalan di Paham lapangan. dulu kita karena saya bilang lagi kita belum pernah ini kalau satu arah one way Oh, kemudian udah biasa itu. betul, Udah cerdas harus- nih. Sekarang udah cerdas tuh kalau one way udah cerdas tuh. Mungkin sama Pak. Kayak dulu kan kita belum pernah Iya. melaksanakan one way. masih bingung. Bingung. Sekarang udah cerdas. Betul. Nah, ini juga sama kayak ganjil genap mungkin kita juga sama Iya. seperti one way gitu. Mungkin Masih bingung-bingung. bingung-bingung nanti kalau udah berjalan kurang lebih
1 minggu atau 2 minggu mungkin udah paham trik atau seperti apa di jalan ya mungkin bisa berjalan. Tadi selain dari kepolisian sekitar 60 orang? Iya, kita tadi juga udah kemarin saya udah telepon Kadisub Cilegon, Pandi udah, Kabupaten Serang juga udah. Tadi juga kita sudah ketemuan, udah mereka juga akan membackup kita dan saya sampaikan juga kepada rekan-rekan semua bahwa bukan hanya di Cilegon aja. Artinya di Provinsi Banten, khususnya di Polda Banten itu akan melaksanakan kebijakan yang sama. Oh. Ya, jadi saya pun berkomitmen menyampaikan kepada para Kasatlantas yang lain bahwa ini Anyer itu ikonnya Polda Banten lah. Betul. Nah, jadi jangan semua dilepas di Polres Cilegon. Wah, kita bisa babak belur. Gitu kan. Tapi kita harus bersinergi. Ada Polres Serang, mungkin nanti di Palima akan melaksanakan. Kemudian juga Pandeglang. Jadi paling nggak screening sudah mulai dari sono gitu, dari Palima, dari Serang udah ada screening. Iya, dan kita sudah komitmen. Kalau nggak kayak gitu, waduh, bisa babak belur kita nanti. Jadi kita bersinergi dengan Polres yang lain. Emang sudah komunikasi seperti itu? Udah. Kita sudah ketika ANEF, tingkat Polda kita sudah dapat arahan. Ya karena sama-sama kita melaksanakan, bahkan mungkin dari Tangerang juga sudah melaksanakan hal yang sama. Sejauh mana persiapannya sekarang nih untuk ganjil genap? Teknis sosialisasi lewat medsos kita sudah, itu yang pertama. Koordinasi lintas sektoral kita sudah, persiapan rambu kita sudah. Kemudian besok rencana kita akan pasang spanduk ya, betul. Spanduk beberapa titik. Akses menuju wisata. Betul. Mudah-mudahan besok kita sudah terpasang. Termasuk ini nih, harapan saya bisa mensosialisasi nih. Oh iya, ini kan bagian daripada itu. Mungkin nanti juga ikut membantu. Pasang spanduk di daerah Serang Timur yang di Bogeg gitu, di Bogeg. Oh iya. Karena mungkin di sana kan tempat istirahat juga biar pada ngelihat. Betul. Iya. Benar. Terus kalau menurut kepolisian, apakah tahun baru ini ramai? Gini, kita tidak boleh underestimate. Oke. Tetap semuanya walaupun kita ada pembatasan, kemudian kemarin ada cuaca yang kurang mendukung, harusnya itu mungkin bisa mengurangi ya, tapi kita tetap tidak boleh underestimate. Segala sesuatu harus dipersiapkan. Betul. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita komitmennya ialah membatasi berkerumunnya orang. Jadi ganjil genap itu beberapa metode. Oke. Ini saya kasih gambaran. Ganjil genap itu beberapa metode. Saya kasih gambaran lagi bahwa Anyer itu bukan orang Cilegon aja, bukan orang Banten, dari Jakarta. Jakarta rata-rata mobil hampir rata-rata punya 2, punya 3. Iya. Aduh, hari ini saya ganjil nih. Berangkat lah. Kalau saya berangkat lah. Pakai mobil satunya lagi. Nah, ternyata ketika ganjil genap kita pas pulang genap. Ternyata pas kita berlakukan ganjil padat. Ya kita harus merubah nanti. Dengan situasi bisa kita satu arah. Bagaimana mengantisipasi misalkan gini? Yeah. Wah, hari ini ganjil nih. Ganti plat nomor sama dia. Iya. Memang itu gimana? Memang apakah itu, sampai ke detail dicek STNK misalnya atau gimana? Gini, memang itu kendala-kendala kita ketika di lapangan. Tetapi saya yakin dan percaya sama anggota-anggota kepolisian yang ini udah kawakan semua. Mungkin Pak Denny udah hafal nih alokasi kendaraan yang mana, terus bisa mengidentifikasi feelingnya. Kalau mungkin lebih ke feeling ya, betul, ke feeling, betul. Insting kepolisian lah. Insting kepolisian bahwa ini produk, plat nomor ini produknya kepolisian. Kayaknya baru dicopot kemarin kan. Plat nomornya pasangan kan. Wah, ini feeling insting kepolisian. Tapi sampai dicek STNK-nya nggak itu? Kalau memang yang mencurigakan pasti dicek. Pasti dicek. Berhak saja. Jadi yang kira-kira nggak yakin itu dicek STNK. Nah, dengan pengaturan kayak katakanlah checkpoint seperti itu, sangat mungkin ada antrian kalau misalkan betul-betul padat nih, ada sangat mungkin antrian kendaraan yang cukup panjang dan mungkin akan mengganggu arus lalu lintas tentunya. Bagaimana? Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi,
kepadatan pasti. Dan saya berharap itu harus terjadi. Oke. Karena tujuannya apa? Ketika itu kepadatan terjadi, oh berarti benar nih, masyarakat akan melihat, oh kita benar-benar akan melaksanakan itu. Awal pasti akan merasa risih, masyarakat pasti akan terganggu. Harapan saya juga minggu kedua, minggu ketiga kita udah oke. Itu pasti. Dan saya berharap itu harus macet. Kalau nggak macet berarti kita nggak berhasil nih untuk simulasi kita nih. Harus itu harus. Mungkin kalau hari pertama pasti kerja keras kita itu. Kerja keras, betul. Ya. Soalnya campur sosialisasi ya. Betul, tidak hanya sosialisasi. penindakan tapi juga Ya, sosialisasi. betul. Pasti harus. Kebetulan ya kita di lampu merah PC juga sering diuar-uar sekarang. Ya. Mungkin kalau Bapak sering melintas, sering ngedengar. Kemarin-kemarin kan pandemi yang sering diuar-uar. Kalau sekarang udah mulai disosialisasikan masalah ganjil genap. Di lampu merah. Di lampu merah itu Itu ada toa. Ya, ada. Tersambung ke TMC kita. Betul. Jadi ya sering kita nyalakan. Itu udah ngebantu juga itu buat ngebantu juga. karena Oke, kan oke. langsung. Nah, kalau misalkan ada terlihat di waktu ganjil ternyata yang datang adalah kendaraan genap, diputar arah. putar arah. Oke. Bisa putar arah, bisa ke Ciwandan. Ya kan dia boleh putar arah lagi JLS atau ke Ciwandan. Oh, kejublin gitu. Iya. Iya. Oke, apa nih yang perlu disampaikan lagi nih kaitan dengan ganjil genap? Sebelum kita nanti ngobrol lagi di hal yang lain yang Iya. ini apa yang menurut kita penting juga sebagai bagian daripada informasi buat publik. Jadi rekan-rekan semua, para pecinta BCO nih ya. Jadi, Sahabat BCO sahabat namanya. BCO. Jadi ini bukan kita bermaksud apa ya membatasi atau menghalang-halangi tidak, tapi tujuan kita semata-mata ini demi kemanusiaan. Kita masih zaman pandemi ya. Pandemi. Kita harus bisa membatasi biar ya situasi seperti ini COVID cepat hilang. Perekonomian juga cepat tumbuh, cepat bisa normal kembali. Itu tujuan kita seperti itu. Itu yang harus kita pegang teguh pertama. Jadi tolong kebijakan kita didukung Sama-sama maklum. sama-sama ya harapannya nggak lama-lama lah. Ya nggak lama-lama kita bisa kembali normal. Bisa kembali normal. Siapa Apalagi- sih yang nggak pengen liburan? Saya juga pengen liburan kan. Gitu. Jadi ya harapannya ini nggak akan lama. yang harusnya hari Sabtu Minggu istirahat ya, Iya. gantian maksudnya kalau Betul. nggak ada checkpoint berarti kan anggota yang turun Bisa nggak terlalu banyak bergantian, bisa bergantian iya. gitu. Nah sekarang kalau misalnya ada pembatasan, ada nggak pembatasan di objek wisatanya? Iya, memang kan Ada. kalau di Mendagri itu ada 50%. batasan 50%. 50%. Oh, 50%. Iya. Makanya saya sampaikan ini berkesinambungan. Ketika ganjil genap kita laksanakan, tiba-tiba yang ganjil semua datang. Macet nih. Wah, berarti kita harus satu arah. Ketika satu arah kita laksanakan, kita cek patroli objek wisatanya, ini udah Penuh. terlihat penuh. Penuh. Parkirannya udah Sampai keluar iya, jangan sampai keluar Iya. jangan Seandainya. jangan sampai keluar. Batasnya 50% kan? Iya. Ya, Putar arah. Betul, sisanya. putar arah. Betul. pengalian arus. Ya. Bahasanya Iya, nikmat banget. Jadi ini bukan semata-mata kita terapkan ganjil genap terus. Ada beberapa rekayasa. Betul. Rekayasa. Mungkin samping itu ke yang punya pantai-pantai juga udah dikasih. Ya, Mereka juga udah ngerti. Betul. Iya, kemarin udah kita disosialisasikan betul. Sebelum ini kan dikumpulkan dulu sama kita. Dikumpulkan dulu. dirapatkan. Dan mereka juga paham soal ya, itu betul. ya. Paham. Artinya yang penting tidak ditutup kalau mereka Betul. ya. Yang Iya. penting tidak ditutup total. Iya. Mereka paling nggak kan ada pendapatan Betul, di betul. kondisi yang memang mereka butuh pemulihan Betul. yang cukup gitu. Ya. Oke, kita coba beralih ke yang lain nih. Oke. Ini kan baru-baru ini kecelakaan lalu lintas di Kota Cilegon juga cukup ya, cukup. Iya. Apalagi kita BCO banyak sekali mendapatkan informasi dari masyarakat Iya. atau misalkan Aji Ramadan sendiri dari lapangan gitu Iya. kan dapat informasi ada Silakan ya. kecelakaan lalu lintas. Ini sebetulnya angka kecelakaan di lalu lintas di Kota Cilegon ini seperti apa? Ya, memang kalau bisa kita bandingkan ya sebenarnya kita dengan khusus Polda Banten ya, dari 6 Polres ini kita termasuk yang paling kecil.
Oh, termasuk yang paling kecil. Paling Kalau dari kecil. angka kasusnya. Dari Betul. angka kasus, termasuk dari fatalitas kecelakaan. Itu kita sampai dengan tahun ini baru, ya jangan ngomong baru ya, sudah mencapai Oh, 81. nggak bisa bilang baru ya. Iya. Oh. Mungkin kalau dibandingkan dengan Polres lain, sebenarnya kita udah paling kecil. Paling kecil kecelakaan yang terjadi di kita. 81 kejadian. 81 kejadian kecelakaan. Dari awal tahun. Dari awal 1 tahun. Januari ya. Dari 1 Januari sampai Sampai dengan Iya, Desember. Sekarang. Itu kalau dibandingkan dengan di Kota Cilegon tahun lalu, Sebenarnya bersama kemarin ditutup tahun itu 95 kalau nggak salah data saya, itu di 2020. Ini kan kita 95. ya, ini kan kita masih nutup sampai 31 ya. Ya. Gitu. Stop Makanya lah, jangan lagi dia kecelakaan. Iya, makanya saya bilang ya mendekati. Mudah-mudahan stop di situ. Iya. Gitu. Kalau dari titik-titik kecelakaan di Kota Cilegon itu gimana tuh? Titik-titik Iya, yang misalkan yang rawan. Black spot Black kalau spot kita ya, mah. black spot. Apa namanya? Black spot. Black Black spot. spot. Ya. Jadi Kalau perlu hati-hati lah gitu Betul. masyarakat untuk kita ketika misalkan melalui jalur ini tuh ya perlu waspada. Di mana itu? Ada beberapa titik seperti di kawasan akses yang ke Geram, terus masuk ke dalam kawasan KS. Kemarin juga di tanjakan apa tuh Pak Denny? Yang itu tuh Mancak. Mancak, betul. Oh, Mancak. itu tanjakan maut Betul. itu. Sering. Tanjakan maut kan itu. Ya, Oh, itu populer mungkin- itu untuk kecelakaan di situ. Mungkin Iya. kalau di Bandung tanjakan Emen itu namanya. Oh, gitu ya. Ya itu mungkin termasuk yang terakhir ialah Cinangka ya. Oh, jalur Cinangka. Ya, Betul, jalur Cinangka itu rata-rata malam sih. Malam rata-rata. Iya malam. Gitu. Mungkin beberapa titik itulah. Kemarin terakhir itu yang 2 orang tewas tuh di Jalan Kembar. Jalan Kembar juga kayaknya cukup perlu hati-hati ya. Iya. Jalan Kembar ngerti gak? Iya itu yang ada Iya. di sana itu. Soalnya biasanya istilah BCO kita buat Iya. Jalan Kembar. Upin Ipin gitu. Iya, memang kemarin kejadian terakhir di situ. Nah, Bet- itu kan faktornya karena nabrak truk. Nabrak Iya. truk lagi berhenti mogok. Oh, Iya. mogok gitu. Mogok. Oh, truk. Perbaikan. Itu gimana tuh kayak misalkan truk itu kan mogok kan harus ada juga kayak misalkan tanda-tanda rambu-rambu. Ya memang seharusnya kalau kita kembali ke Undang-Undang Lalu Lintas juga semua kendaraan itu harus dilengkapi dengan segitiga pengaman. Nah, itu harus tuh. Itu di Undang-Undang Lalu Lintas mengatakan seperti itu. Boleh gak sih berhenti di jalan? Parkir jalan boleh gak sih? Nggak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat. Ditandai dengan apa? Adanya segitiga pengaman itu dan hazard atau petunjuk. Oh. Nah, jadi parkir di badan jalan boleh nggak? Tidak. Tidak boleh. Boleh ketika dia dalam keadaan darurat ditandai dengan segitiga itu dan hazard atau tanda petunjuk lainnya. Oke. Seharusnya seperti itu. Jadi ini kan kaitannya dengan lampu jalan juga ya. Ya. Gimana tuh ada pesan-pesan nggak buat kayak Ya. untuk keselamatan kendaraan? Kita sebenarnya ada program dari Korlantas Polri ya, namanya RSPA, Road Safety Partnership Action. Jadi bagaimana kita bekerja sama dengan stakeholder. Ya selama ini kita sudah berjalan dengan rekan-rekan di SUB. Kita juga sering koordinasi lah, ketemu, ngobrol, membahas. Rekan-rekan PU juga sama ya Pak Denny. Jadi diingatkan sebenarnya Iya. dari pihak Polres ngingetin terus Betul. tuh. Iya. Lampu mati benerin gitu. Iya. Jalan rusak PU perbaiki. Karena ada kewajiban loh. Jangan sampai biasanya kita sering kali tuh kita bikin berita gitu atau kita berita malah anggota Satlantas tuh yang nambal jalan gitu. Ya kan dulu ya Ji ya. Ya itu Sering ya? berkesinambungan. Bersinambungan. Saling menutupi. Kadang-kadang polsek yang turun. Karena ya tadi tuh kaitan dengan keselamatan Iya. pengguna jalan itu. Ya tadi itu untuk menurunkan lah rawan kecelakaan itu. Makanya kita inisiatif. Iya, inisiatif. Sebelum ada kecelakaan kembali ya, kalau kita masih bisa diperbaiki ya diperbaiki dulu itu. Baru kita komunikasi kembali sama instansi sampingnya. Oke. Ini Kalau PJU di sub ya? Iya, di Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan. Nah, kalau ini apa?
Kita ngobrol yang lain lagi nih, SIM. SIM. Masyarakat sering kali nanya soal banyak yang DM ke Instagram BCO ya, kemudian ke WhatsApp-nya juga ke admin BCO itu. Ini SIM keliling ini kapan sih adanya gitu? Baik, memang gini ya. Kalau rekan-rekan pecinta BCO ini sering lihat ada apa namanya? Kita ada yang dari Polda. Ada yang dari Polres. Jadi kalau yang kita dari Polres sendiri itu kita setiap Jumat di Landmark. Tapi tadi pagi ada juga, tapi itu kita dari Polda. Oh, berarti Kamis. Kalau Kamis dari Polda. Kamis ada kalau nggak salah Senin ya. Senin Selasa ada. Itu dari Polda. Di mana itu adanya? Di Landmark. Di Landmark ada. Semuanya di Landmark. Iya, rata-rata di Landmark sama di Mayoville apa namanya? Di City Mall, sekarang City Mall. Saya ingatnya masih Mayoville ya. Oh iya sama, saya juga kadang-kadang lupa. Saya kalau nyebut City ingatnya Manchester City. Oh gitu ya. Jadi ini kan banyak juga yang mungkin habis mereka ingin kemana. Kalau misalkan selain ke di mobil itu yang mobile bisa ke kantor bisa. atau? Jadi saya sampaikan juga sekarang kita sudah online. Artinya saya orang Jakarta nih. Saya ini orang Jakarta ya, lahir besar Jakarta, KTP saya Jakarta, perpanjang di sini udah bisa. Oh. Kita sudah online, kita sudah menggunakan apa namanya? NIK-nya itu dasarnya dari NIK itu dari kita NIK. Sudah kerjasama dia terintegrasi dengan, secara nasional. Ya, nasional. Ada rekan-rekan yang mungkin pendatang dari Papua, kerja di sini, dari Aceh, Kalimantan, udah bisa. Secara online itu diurus oleh mereka sendiri di rumah menggunakan aplikasi atau datang ke kepolisian? Untuk saat ini kita ada aplikasi namanya Sinar. Itu kita bisa online di Play Store ada. Cuman memang untuk di Polda Banten itu baru ada di Polres Serang Kabupaten. Oke. Ya, di kita masih belum. Untuk aplikasi itu. Untuk aplikasi, aplikasinya artinya itu yang ditunjuk Korlantas, kan nasional ya, yang ditunjuk Korlantas untuk online aplikasi nanti itu baru di Serang Kabupaten. Untuk Cilegon belum. Untuk Cilegon belum. Perangkat kita udah siapkan. Tapi kalau misalkan saya orang tadi itu orang Bali misalnya. Kalau itu tetap udah bisa. Habis misalkan nih. Bisa, di sini bisa. Bisa langsung ke Polres. Bisa ke Polres, bisa ke SIM keliling juga bisa. Yang penting kalau mau habis itu jangan melebihi dari 2 hari. Jangan lebih dari 2 hari. Betul. Kalau lebih dari 2 hari, hitungannya terus kembali lagi baru. Bikin baru lagi. Waduh, saya udah 2 tahun ini. Makanya kalau seandainya kita sih mau mati seminggu sebelumnya atau 2 minggu perpanjang. Untung sekarang naik angkot sama beca aja ini, jadi nggak bawa kendaraan sendiri. Nah, berarti kan kalau perpanjangan boleh dari daerah mana aja. Karena di Cilegon ini kan kota industri yang sangat mungkin dia baru kerja di sini, kemudian SIM-nya itu misalkan dari daerah mana mereka berasal gitu. Itu boleh diperpanjang di Kota Cilegon dan mereka boleh datang ke Polres. Pertama syaratnya dia harus punya KTP. Kemudian ada surat keterangan sehat. Bisa dari klinik, dari puskesmas, dari dokter. Nah, kemudian dia harus lulus uji psikologi. Boleh di mana aja. Online juga boleh, yang penting kita keterangan dia lulus psikologi. Dan terakhir SIM lamanya jangan lupa dibawa. Oh iya. Bukan perpanjangan kalau SIM lamanya dibawa. Itu kan dulu kan tidak ada tes psikologi, ada nggak dulu? Kalau di undang-undang lalu tes kita tetap ada. Dasarnya kita harus menunjukkan dia lulus psikologi. Lulus psikologi. Kalau untuk biayanya, kalau psikologi di luar dari biaya untuk membuat tes, itu mas sendiri ya, silakan. Makanya saya sampaikan dari mana aja boleh. Misalkan ada nih yang di mana namanya di aplikasi online atau apa, silakan, tidak ada masalah itu. Gitu. Kalau untuk biayanya kayak perpanjangan SIM itu bervariasi ya? Ya itu kita sesuai dengan PNBP-nya berbeda. Mobil bikin baru 120, motor juga nggak mungkin kan lebih, ya itu kalau dasarnya lebih rendah, 80.000, 100.000 gitu. Ya tergantung misalkan SIM B-nya, jenisnya. Iya. Saya kasih tambahan sedikit boleh? Boleh dong. Jadi kita ada program namanya remedial teaching. Ini dari bentuk upaya kita lah ya. Pak, bikin SIM susah banget nih Pak.
Saya ujian nggak lulus. Ketika dia nggak lulus, kita ada programnya hari Sabtu. Ya, hari Sabtu jam 14. Jam 2. Ya, sampai dengan jam 16. Mungkin sobat BCW ya, saya panggil sobat BCW ini nggak lulus, bisa lah kita ikut latihan di sana. Oh, latihan. Ya, latihan gimana sih? Kalau di jalan mahir banget nih, sat. Dengan praktek bingung ya. Grogi kan. Tes uji SIM nih, misalkan yang baru ya. Iya. Kalau yang perpanjangan kan nggak mungkin ada tes itu lagi. Iya. Ini yang baru itu kan apa aja tuh tesnya? Ya, pertama audiovisual, AVIS namanya. Audiovisual. Ya, itu kita pakai komputer, ngelihat. Ya, ada soal lah di komputer. Soal lalu lintas ya. Soal yang berhubungan, betul, berhubungan. Ya. Kemudian yang praktek. Itu tingkat kelulusannya dilihat dari misalkan banyaknya yang betul atau memang harus betul semua? Dari tingkat banyaknya. Karena itu udah aplikasi. Ada indikatornya. Iya, betul. Poin berapa banyak dia betul. Oh, ini kayak kita ujian lah sekolah. Nilainya ada merah sama yang udah hitam. Oke. Jadi harus di atas 60 dong. Iya. Setelah itu ada tes Praktek. Tes prakteknya berarti yang kalau misalkan motor yang muter-muter. Betul, gitu. K8 K8. itu. Itu ada anggota polisi yang bisa? Ada pengujinya. Lantas bisa nih. Bisa. Itu dikritisi sama ibu-ibu katanya nggak masuk logika karena di jalan tuh nggak mungkin begitu. Itu bagaimana tuh untuk soal itu? Kalau menurut saya masuk logika itu jelas masuk. Itu kan udah dilakukan riset, udah dilakukan penelitian. Sangat logika sekali. Dengan angka 8 terus muter zigzag kayak begitu. Betul. Ya. Itu logika sekali. Itu nggak ngarang kan komandan kan? Maksudnya sesuai dengan peraturan. Ada perkapnya kita. Ada perkapnya. Itu semua sama. Semua ya sama ya. Perkapnya. Bagaimana angka 8, zigzag, berbalik arah, pengereman, rem, gitu. Reaksi. Oke. Berarti kan ada bagaimana ketika misalkan membawa kendaraan terkejut, bagaimana teknik pengereman yang tepat gitu ya? Iya, betul. Kalau saya dulu pernah dikasih cara untuk ngerem yang supaya ngeremnya itu yang berhenti gitu. Dulu itu saya diajarkannya kalau misalkan dalam kondisi tertentu yang jarak terdekat kemudian kita dalam kondisi ngebut harus direm dua-duanya katanya. Jadi supaya gitu. Jadi dua-duanya rem. Kalau mungkin kasih tips lah di sini. Iya. Yang jelas pertama kali ini saya cerita dulu. Soalnya Ali nih. Saya cerita dulu. Ya, oke. Jadi kalau mungkin rekan-rekan sobat BCO mau praktek SIM pasti akan diajarkan pertama kali kita mau berkendara itu harus mengecek kendaraan. Kesiapan kendaraan. Salah satunya rem. Oh. Mau direm dua-duanya. Oh. Kalau mau remnya itu kampasnya ganti, ya loss juga. Yeah. Jadi tetap pertama kali kita harus melihat. Cek kondisi. Jadi ada itu udah kita share ke medsos ya kalau nggak salah itu. Kita kalau di ujian praktek SIM kita akan dijelaskan bagaimana kesiapan ban, pegang ban, rem. Kemudian jangan lupa kalau mau jalan tuh tengok kanan tengok kiri dulu. Di sini sebenarnya kita udah edukasi juga kepada masyarakat. Jadi ya memang benar gitu kan. Kalau bisa dua-duanya direm, tapi akan lebih baik kita. Kalau bannya gundul juga bahaya. Betul. Juga. Gitu kan. Kalau kampasnya habis ya bablas juga. Gitu. Lolos juga. Gitu. Lolos juga. Oke. Nah, saya tuh kagum dengan medsosnya Lantas tuh. Sekarang ini. Ya benar. Ini bukan ini nih, bukan aktif dan kreatif. Iya. Makasih. Aktif itu setiap hari update, story-storynya juga update karena kan masyarakat butuh informasi di jalan. Betul. Terus kayak misalkan edukasi yang dilakukan juga dengan video-video lucu. Iya. Itu sampai kita juga nggak perlu izin lagi tuh, kita repost tuh, nggak apa-apa kan itu. Nggak apa-apa. Kita repost ya udahlah, yang penting di tag aja gitu Satlantas Res Cilegon. Itu apakah ada tim khusus itu untuk yang melakukan itu? Tim ada.
gitu. Tim kita jujur ya ada, walaupun sebenarnya mungkin harus pelatihan nih sama tim BCO. Biar lebih menarik caranya menulis berita atau apa namanya caption yang menarik. Iya, harus ada waktu sih. Ya memang masyarakat itu kan butuh tentang informasi yang di jalanan itu kan sangat butuh. Seringkali mungkin ya kayak misalkan pihak kepolisian hanya memunculkan yang lancar-lancarnya aja. Padahal yang memunculkan yang macet kemudian polisi datang bisa lancar, mereka juga senang gitu. Artinya kondisi macet itu kondisi yang tidak bisa kita hindari karena beberapa persoalan itu. Tapi upaya yang dilakukan oleh kepolisian mungkin itu nanti akan mendapatkan respon bagus dari publik gitu. Termasuk ada kecelakaan, biasanya kalau kecelakaan kita sendiri yang nemu atau kita dapat informasi. Dari orang, baru kemudian kita konfirmasi ke pihak kepolisian. Ke depan mungkin bisa itu jadi ada manajemen media sosialnya sendiri karena di situ bisa diinformasikan ini bagian daripada titik kecelakaan yang masyarakat perlu waspada. Iya. Tapi saya benar harus ada pelatihan ya. Biar lebih menarik ya. Harus ikut BCO kelas dulu berarti urusan itu copywriting. Oke. Mungkin awal mula dari sini. Iya. Kita juga sama-sama masuk proses. Oke, di akhir perjumpaan kita untuk closing statement kalau menurut Pak Kasat seperti apa? Kami dari Satlantas Polres Cilegon pada kesempatan ini tetap mengimbau kepada sahabat BCO. Kadang ada kata-kata sahabat atau listeners kan ya. Sahabat BCO untuk tertib berlalu lintas. Itu yang utama. Kemudian ingat kita masih pandemi Covid. Mari sama-sama, bukan tugas dari pemerintah, bukan tugas dari kepolisian saja, tapi ini tanggung jawab bersama. Nah, mudah-mudahan nggak lama atau sesegera mungkin lah. Nah, ini pandemi selesai, kita bisa hidup normal, kita bisa wisata normal, nonton lagi kan, berkumpul-kumpul lagi juga. Mudah-mudahan itu bisa segera normal. Maka mari kita dukung dengan program yang program. Kebijakan kita pada prinsipnya untuk keselamatan, bukan semata-mata yang mempersulit enggak. Nah ini kita untuk keselamatan bersama. Yang punya Anyer tadi yang kita bahas Anyer ya, bukan Cilegon aja, bukan Banten aja, tapi banyak pendatang. Nah ini kita perlu antisipasi itu semua. Gitu. Mungkin itu. Pak Dedi, apa nih? Lebih teknis mungkin di lapangan kan. Ya mungkin sekarang ini Satlantas Polres Cilegon mungkin tanggal 11 mulai mau diadakan ganjil genap. Biar diketahui sama warga atau mungkin untuk seluruhnya bahwa di Anyer ini mau diadakan ganjil genap. Sudah. Sahabat BCO, itulah tadi kita sudah mendengarkan yang dipaparkan oleh Pak Kasatlantas dan Pak Denny dari Kanit Kamsel. Keamanan dan Keselamatan. Waduh, masih perlu dicari di mana itu. Kita akan ketemu lagi di podcast BCO TV dengan narasumber yang berbeda di lain waktu. Saya Fauzi Albara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.